Anda pernah mendengar alat musik angklung yang dipadukan dengan alat musik gambang? Nah, ini namanya arumba. Kesenian ini bahkan telah dikenal hingga penjuru dunia. Di Jawa Barat ada suatu kesenian yang dikenal dengan nama arumba. Ini adalah paduan alat musik yang terbuat dari bambu. Suaranya yang merdu dan khas membuat para pendengarnya jatuh hati pada kesenian yang sudah mendunia ini. Kalau menurut saya keren banget sih, soalnya ngegabungin antara permainan musik tradisional sama modern itu kan nggak gampang. Jadi kalau menurut saya keren banget dan mereka juga go internasional. Kalau menurut saya sih bagus, soalnya kalau saya dengerin enak di musik, beda sama musik-musik yang pernah saya dengar sebelumnya. Apalagi ini dari bambu, dari khas Indonesia sendiri gitu. Khususnya Jawa Barat. Saya sebagai warga Jawa Barat, saya bangga gitu. Hari ini aku tuh dapat banyak pelajaran ya, selain alat musik itu adalah seni kebudayaan Indonesia sendiri. Ternyata saat kita menggunakan alat musik tersebut, kita tuh harus memperhatikan beberapa hal, yaitu kerjasama, kayak fokus, terus habis itu harmoni lagu baru bisa kita dapat ketika kita bisa bekerja sama. Terdiri dari beberapa alat musik seperti angklung melodi, angklung toel, gambang pengiring, gampang melodi, serta alat musik pengiring seperti kendang. Arumba digagas oleh seorang seniman Cirebon bernama Burhan. Tahun 1970, Burhan mendatangi seniman bambu Ujo Ngalagena di Bandung untuk dibuatkan satu set alat musik arumba. Tahun 1970, katakanlah kenalan Bapak yang usianya jauh lebih muda, hampir sebaya dengan saya. Namanya Pak Burhan. Itu menggagas bersama ayah saya membuatkan alat yang dinamakan arumba. Itu sebuah singkatan sebetulnya. Singkatan dari A alunan, rumpun, ba itu bambu. Jadi berbagai macam alat musik terbuat dari bambu disatukan namanya arumba, yang terdiri dari yang pertama gambang yang digagasnya itu, yang modelnya seperti xylophone. Bisa bayangkan xylophone seperti apa. Nah, dipukul juga kayak marimba juga sama, hanya ini terbuat dari bambu. Nah, gambang yang disebut kami itu gambang. Gambang sendiri tidak dibikin satu, tapi dibikin 3 macam karena mengikuti pola permainan lagu. Ada yang satu berfungsi sebagai pengiring, yang satu sebagai kontra melodi atau dalam bahasa Sundanya penerus gitulah. Yang satu lagi gambang berfungsi sebagai melodi utama. Kalau gambang cuma gambang, tapi Pak sama Pak Burhan lapegi dengan angklung. Ya. Ada 2 macam tipe angklung yang digunakan, yaitu angklung toel sebagai pengiring musik dan angklung melodi yang berfungsi untuk memainkan nada-nada inti pada setiap partitur. Selain itu, ada pula alat musik gambang yang unik. Ada 3 buah gambang yang digunakan, 2 sebagai gambang pengiring yang dilengkapi dengan nada-nada dasar berbeda, serta gambang melodi yang akan mengisi nada persis sesuai dengan lagu yang dimainkan. Serta tidak lupa alat musik kendang dan juga bass lodong yang kini dapat diganti dengan kahun serta bass gitar sebagai pelengkap dalam iringan musik. Para personil yang memainkannya pun harus memiliki keahlian khusus dalam bermusik. Salah satunya seperti Imam Rizky Aprianto. Alat kesenian arumba khususnya angklung baru sekitar 17 tahunan. Arumba sendiri kan khususnya saya pemain angklung melodi, jadi dalam kesulitannya emang dulu dari kecil sulitnya kan nggak kebayang gitu angklung sebanyak 30 angklung dimainkan sama seorang. Dulunya kan harus benar-benar skill dan kemampuan yang benar-benar harus punya basic yang bagus lah, sama peka terhadap nada-nada tersebut gitu, nada-nada angklung tersebut gitu. Pembuatan alat musik arumba mengandalkan bahan dasar bambu. Bambu yang kira-kira sudah berumur 5 tahun dikeringkan selama 1 tahun agar kadar airnya hilang. Untuk membuat angklung, sebelum dipotong dan dibentuk, dibuat ganjalan yang nantinya akan dikaitkan pada kerangka. Selanjutnya, membuat nada yang diinginkan pada bambu yang telah dipotong.
Ini adalah proses pengerjaan yang paling sulit. Pertama, serut bagian pinggirannya untuk mendapatkan nada rendah dan sebaliknya jika menginginkan nada tinggi, potong bagian atas bambu. Tidak cukup di situ, samakan nada terlebih dahulu dengan alat musik xilofon. Ya, yang susah itu kita menyamakan resonansi. Jadi kita harus punya pendengaran dan perasaan yang sangat sensitif sekali. Jadi ini dipukul prosesnya, dipindahkan ke bambu ini. Jadi prosesnya yang lebih mudah ini saya pukul, saya dengarkan, saya rekam oleh piling saya pindahkan ke bambu ini. Setelah itu bambu disimpan pada sebuah meja yang khusus dibuatkan untuk bermain gambang. Kini, Arumba telah berkolaborasi dengan permainan alat musik modern lainnya seperti biola dan drum. Arumba juga telah dikenal dunia, bahkan permainan alat musik dari bambu khas Jawa Barat ini telah berkeliling Eropa, Korea, dan juga Amerika. Kalau tampil lebih banyak di negara lah, kemudian tidak tampil mandiri Arumba, ada kolaborasi di situ. Misalnya dengan saksofon, dengan biola, kemudian juga dengan drum. Kan di asli Arumba tidak ada, tapi bisa dengan drum. Nah, sehingga kemasan-kemasan itu muncullah namanya Babenjo gitu. Untuk memberi kesan ini pengembangan dari Arumba sendiri yang tadinya hanya wujud alat terbuat dari bambu, angklung, gambang. Kesenian yang kini kita kenal sejak dulu seharusnya tidak lantas ditinggalkan. Mengkombinasikannya dengan hal modern yang positif ternyata dapat menghasilkan satu karya yang pastinya tidak biasa. Ini Dewi, Diki Nawazaki melaporkan untuk TET.